Oke, selamat siang teman-teman semua yang ada di berbagai kota, di berbagai negara, berbagai daerah ya. Di Mulai rumah dulu. aja. Oke, perkenalkan nama saya Kelvin. Hari ini saya bersama dengan Saya Winda, hai teman-teman. Oke, hari ini saya dan Sis Winda kita akan sama-sama sharing ya, teman-teman. Kita akan ngobrol bersama seorang yang luar biasa, seorang ibu dan anak ya, yang luar biasa. Hari ini kita mau sharing tentang apa nih, Sis Winda? Nah, kita mau sharing tentang lupus Mas Kelvin ya. Tentang lupus itu sakit autoimun ya. Orang banyak tahunya autoimun gitu kan. Gimana lupus ini adalah satu penyakit autoimun yang disebabkan kekebalan tubuhnya dia, Mas Kelvin, menyerang jaringan dan organnya sendiri. Nah, itu Wow. yang sangat luar biasa ya. Gimana ceritanya itu kekebalan tubuhnya sendiri bisa menyerang organ-organ tubuh dia sendiri, Mas Kelvin. Makanya bisa menyebabkan satu peradangan ya, Ya. ya seperti kayak di persendian kah, di kulit ya, di ginjal, jantung, paru-paru, bahkan sakit lupus ini itu bisa kalau menyerang otak, Mas Kelvin, itu bisa menyebabkan Ya. kematian. Makanya Sampai banyak separah juga itu ya. orang ya banyak orang-orang muda ya. Sekarang tuh Ya. banyak anak muda juga yang terserang lupus, Mas Kelvin, seperti Jadi itu. semua usia bisa kemungkinan kena lupus juga gitu ya. Oh, bisa. Karena kan autoimun ya. Karena tubuh kita kan pasti ada autoimun sendiri, Mas Kelvin. Ya. Saya dengar ini di kita ini ada yang sembuh total ya, Mas Kelvin ya. Ya. Sangat luar biasa ini, Mas Kelvin. Ya, justru itu, Sis. Hari ini makanya kenapa bersyukur juga ya beliau ada waktu mau berbagi sharingnya ya, pengalaman pribadi anaknya ya, yang mengalami lupus dan hari ini mengalami pemulihan sangat luar biasa. Nah, semoga sharing ini juga nanti bisa menggugah, menginspirasi teman-teman dan semoga juga bisa menjadi solusi buat teman-teman semua ya. Oke, Sis, hari ini kita bersama dengan seorang ibu dan anaknya ya. Di sini ada Ibu Tukiem dan Lia. Halo Ibu Tukiem dan Lia. Halo, Halo, Mas Kelvin, Mbak Winda, apa kabar? Ya, saya ngelihat wajahnya ibu dan anak ini happy sekali ya, Mas Kelvin ya. Iya. Ini beneran Lia ini pernah kena lupus Bu, kok nggak kelihatan ya, wajahnya segar sekali. Oh, benar Mas Kevin ya. Benar. Benar ya. Oke, nah hari ini kan kita sama-sama mau denger nih ya. Nanti saya akan banyak ngobrol, banyak tanya ke Bu Tukiem ya. Nanti dibantu juga oleh Sis Winda untuk ngobrol bersama beliau ya. Oke, Bu Tukiem saya mau tanya nih. Awal mula tahu Lia tuh kena lupus gimana ceritanya? Di usia berapa? Boleh diceritakan Bu? Ya. Awalnya itu kelas 5 SD Mas Kevin ya, sekitar umur 11 tahun. Di awal-awal memang sering ini panas dingin gitu. Jadi ya tetap berobat, tapi bilang dokter kecapean karena memang dia anaknya hiperaktif ya, suka main bola biar perempuan gitu. Jadi suka main bola, layangan, jadi permainan cowok yang dikerjain. Jadi ya percaya aja, tapi hampir tiap minggu kok panas dingin. Nah akhirnya kita putuskan ke rumah sakit. Waktu itu datang bulan pertama, Mbak. Itu datang bulan pertama, HB-nya itu di bawah 7. Oke. Akhirnya dirawat itu 10 hari di rumah sakit dan tambah darah 3 kantong. Wow. Nah setelah pulang dari rumah sakit 3 hari, kenapa tambah rontok rambutnya? Rambutnya rontok Bu? Ya banyak sekali. Bangun tidur itu pasti di bantal tuh banyak ya. Mungkin kalau itu lebih 100 lembar. Jadi saya berpikiran anak saya kenapa gitu. Terus saya berpikir mungkin ini gejala ini kanker otak, pemikiran saya. Iya. Terus? Ya setelah itu ya saya berusaha lagi ke dokter juga mencari juga herbal. Saya mencari herbal apa yang untuk kanker gitu. Dan jadi banyak, itu pada saat ke dokter itu kemudian dicek, diagnosanya akhirnya ketahuan kena lupus atau gimana Bu awalnya? belum ketahuan Mas Kevin, katanya cuma ini aja kelebihan hormon, bilang dokter. Awalnya gitu, oke. Tapi tetap berobat, terus berobat tiap bulan kontrol. Tapi tetap juga saya kasih herbal. Gitu. Herbal sampai tahu kena lupusnya itu ketika gimana Bu? Itu kena lupusnya itu ya masih panjang perjalanan Mas Kevin ya, itu SD kelas 5. SMP itu kita dalam pengobatan dan minum herbal itu anehnya apa ya? Timbul penyakit baru, kelenjar getah bening di bawah otak kecil. Dan harus diangkat. Gitu. Jadi itu dioperasi, Bu. Jadi dioperasi itu. Begitu dioperasi juga. Sudah, begitu dianjurkan dioperasi, suruh operasi karena bilang dokter di bawah otak kecil itu bahaya, Bu.
harus cepat diangkat, ya langsung operasi Mbak Win. Terus pengorbanan. Nah setelah itu, halo? Ya Bu, gimana Bu? Setelah itu pengobatan yang Ibu tahu kan langsung lupus nih ya, udah tahu lupus. Terus pengobatan selanjutnya apa ini Bu? Yang Ibu? Oh, setelah ketahuan lupus saya tetap ke dokter sambil mencari alternatif lain Mbak Win. Jadi saya itu setiap ketemu teman atau orang di rumah sakit tanya, apa ya obatnya lupus, begitu terus, herbal apa yang untuk lupus. Bahkan saya browsing di internet juga mencari makanan apa yang khusus untuk lupus dan obatnya. Gitu, herbal itu banyak Mbak Win, sudah 9 macam sama kasih herbal itu. Jadi mencoba satu, nggak ada pemulihan, coba yang lain gitu. Kalau dari dokternya sendiri, pengobatan dari kedokterannya itu apa aja Ibu yang dilaksanakan, apa yang dilakukan untuk apa lianya sendiri? Kalau dari ya Mbak Win, tetap ya kita jalani pertama itu pengobatan tiap bulan sekali, tapi tambah lama bukan gimana ya, bulan tambah menjauh pengobatan itu dilaksanakan 2 minggu, akhirnya 2 minggu harus kontrol, dan 2 minggu akhirnya 1 minggu. Nah, kalau sudah 1 minggu itu setiap minggu tes darah karena bilang dokter sudah ke ginjal karena banyak minum obat. Obatnya itu selama kena lupus dikasih 24 biji sehari. Jadi sekali minum 8 biji, 3 kali minum. Itu setiap hari 24 biji itu Ibu Pekiem? Ya, sempat 4 dokter Mbak Win yang nangani Mbak Win. Satu dokter. Jadi kita kontrol 4 dokter. Itu Bu Tukian tiap minggu cek darah gitu ya? Ya, setelah ketahuan lupus sudah mungkin parah ya, karena itu mulai kelas 5 itu kita dianjurkan tiap minggu tes darah. Karena mencari terus dites tuh menjalar kemana gitu. Itu terakhirnya udah menjalar ke ginjal, sel darah udah kena, tulang, bahkan hampir ke hati. Jadi dari lupus kena ke ginjal, ke tulang, ke hati. Hampir ke hati. Hampir kena ke hati. Tulangnya sudah, sel darah sudah. Kondisi Lia sendiri kayak apa itu Bu pada saat kondisinya seperti itu? Kondisinya Lia sendiri? Parah sekali Mbak Win. Itu untuk sekolah aja paling sebulan dihitung 4 atau 5 hari dalam sebulan. Dan tidak bisa bangun. Itu kalau sudah saya suruh makan, disenggol gini aja nangis. Bilangnya sakit semua. Jangan disentuh gitu. Nah kalau tiap kena matahari dikit, udah gosong. Kadang ini menghitam kulitnya. Terus ini kalau makan, paling 2 sendok muntahnya banyak. Betul-betul sudahan Mbak, drop Mbak. Seperti itu ya, sangat luar biasa ya Bu ya. Memang saya tahu memang lupus itu seperti itu Bu, nggak bisa kena matahari ya, ada sendi-sendi sakit segala macam seperti itu ya. Nah itu makanya ibu pilihan yang lain itu konsumsi apa tadi herbal ya. Dari dokter ada sarankan apa Bu untuk Lia bisa pemulihan terakhir dari dokter ada sarankan apa? Kalau dari dokter pertama gini, suruh ngikutin ini terus terapi yang ini ya, untuk obatnya ini terus harus diminum. Terus bilang bisa kemo, pernah dianjurkan kemo, enggak Dok, kalau kemo saya enggak mau kayak gitu. Ya gini terus bilang dokter kalau enggak mau kemo ada Bu alternatif lain, bilangnya apa Dok? Kalau memang anaknya mau bertahan Bu, itu harus suntik stem cell. Kebetulan gini ya Pak Kevin ya, teman-teman sewaktu perjuangannya Lia itu banyak sudah meninggal. Jadi sama-sama berobat itu banyak yang meninggal. Jadi juga saya ada pikiran juga gimana anak saya gitu. Tetap berjuang lah saya sebagai orang tua. Itu herbal itu tetap saya jalani. Banyak Mbak Win pokoknya setiap orang itu ngomong ini untuk lupus saya beli. Setiap orang ini untuk lupus saya beli. Dan setelah dianjurkan suntik ini terakhir dianjurkan suntik stem cell. Nah, saya tanya ke dokter berapa harganya, Dok, bilang 8 sampai 10 juta. Berapa lama, Dok? Udah saya gini. Itu setiap bulan, Bu. Waduh, kalau dengan uang segitu bagi saya sangat mahal, Mbak Win ya. Saya sangat mahal bagi saya gitu untuk
bulan mengeluarkan itu. Yang sementara ini aja tes darah yang 2 juta, belum obatnya yang ditebus 600, 500 tiap minggu. Itu ya gimana ya. Tapi saya tetap berjuang Mbak Win. Tetap berjuang. Bahkan mungkin kalau memang ada jalan satu-satunya stem cell, saya perjuangkan gitu. Saya bahkan waktu itu sudah ada rencana menjual aset lain gitu. Untuk perjuangan Lia ini, kalau memang harus untuk stem cell gitu. Jadi alternatif dari dokter kasih terakhir adalah suntik stem cell. Akhirnya ibu melakukan suntik stem cell atau gimana? Alhamdulillah Mas Kevin ya, saya berdoa aja sama Allah meminta setiap tahajud saya dan sholat saya selalu meminta ya Allah temukan obat anak saya selain obat dokter. Memang saya spesifik ya, spesifik untuk selain obat dokter saya meminta sama Allah. Nah dalam perjalanan itu kurang lebih 2 minggu atau 3 minggu, alhamdulillah ya Lia sendiri yang ketemu dengan Ibu Lucy. Nah disaringkan dengan ini Alpha Meta ini Mbak Win ya. Nah ini Alpha Meta. Ini Alpha Meta ini dan Alpha Spin. Nih. Apa itu Bu? Alpha Meta itu apa? Ya, bilang Bu Lucy disaringkan ini Alpha Meta ini untuk makanan pokok sel manusia. Jadi saya connect. Oke. Apa salahnya saya mencoba, karena yang herba yang banyak aja sudah saya coba, sudah habis banyak juga saya beli, kenapa tidak saya coba? Kan kalau nggak dicoba nggak tahu juga Mas Kevin. Yeah, jadi akhirnya saya membeli 1 botol untuk mencoba, tapi hasilnya luar biasa Mas Kevin. Minum 2 sendok, 2 gelas, langsung muntah darah. Ianya, karena disaringkan juga. Ya. Maksudnya muntah darah gimana itu ya Bu? Kim? Karena disaringkan waktu minum Alpha Meta ada masa detox. Nah, paginya saya bawa ke rumah sakit lagi Mbak Win. Saya periksakan darahnya. Saya konsultasi dokter, dok, ini tadi malam muntah ini darah hitam-hitam. Banyak, lumayan banyak. Bilang dokter, setelah melihat hasil tesnya, bilang gini, itu enggak apa-apa Bu. Di detox racunnya keluar. Alhamdulillah berarti itu yang disaringkan Bu Lucy gitu loh. Sesuai gitu loh. Detox racun yang obat-obat yang bertahun-tahun bisa keluar gitu. Jadi setelah minum Alpha Meta itu malah detox keluar darah hitam gitu ya Bu ya? Ya. Kimianya gitu ya. Setelah itu gimana kondisinya Lia setelah konsumsi itu akhirnya gimana? Setelah minum itu malamnya, paginya saya tanya, loh kok mukamu beda? Bilang agak merah, biasanya kan pucat menghitam, kok mukanya merah. Gimana kepalanya? Nggak pusing Mak, bilang sudah lumayan. Jadi cuman masa detoxnya itu 4 hari ya, nggak bisa bangun, tapi tetap terus saya kasih Alpha Meta. Karena udah disaringkan ada masa detox. Dalam 4 hari pemulihan, alhamdulillah hari kelima bisa sekolah. Padahal awalnya sekolahnya sebulan 5 kali ya Bu ya, seperti itu ya. 4 atau 5 hari sebulan. Iya. Padahal di awal juga kondisi Lia dalam segi kepala itu sakit banget ya, sakit tadi ya. Semua Mbak Win, seluruh tubuh. Saya aja kalau keluar rumah itu enggak berpikir enggak tenang lah kalau meninggalkan anak di rumah dalam keadaan sakit. Was-was juga gitu loh. Karena kondisinya sudah begitu parah kan gitu. Bangun aja susah. Jadi bangun itu Mbak Win ke kamar mandi atau makan itu, sholat itu aja. Udah habis itu bareng lagi gitu. Tapi sangat bersyukur tadi dengan adanya Alpha. Kalau yang tadi satunya tuh Bu, Alpha Spin itu dipakai untuk apa Bu? Nah ini disaringkan pertama untuk protek radiasi ya, kebanyakan memang anak-anak sekolah sekarang kan pakai HP ya, radiasi yang memang menyerang, jadi salah satu untuk protek radiasi katanya. Terus ini juga saya rendam gini untuk minumnya. Ditaruh di tempat minum gitu ya? Nah, untuk minum hari-hari. Terus ini juga ditempel di mana yang sakit. Ya. Jadi Alpha Meta yang tadi dikonsumsi sama Alpha Spin itu untuk digosok gitu ya? Ditempel. Ditempel. Jadi kemana-mana sekarang bawa Alpha Spin ya, buat anak saya. Pada saat Lia pakai Alpha Spin, Alpha Meta itu perubahan yang paling kerasa apa Bu? Banyak Mas Kevin. Bisa sekolah tiap hari.
Oke. Terus Sebelumnya nggak ada bisa. tes berenang, ikut renang, nggak ada masalah. Oh. Terus ada lagi lomba tari, saya juga masih ada rasa khawatir Mbak Win waktu lomba tari. Jadi sekolah kan, tapi ada Mbak saya bilang dia mampu Mak, bilang mampu saya, bilangnya aku sehat. Alhamdulillah lolos dan berhasil. Sehat banget udah sampai sekarang, alhamdulillah. Bahkan mau jalan kemana, bawa motor biar panas matahari, enggak ada lagi sudah. Sudah bisa gitu ya? Enggak ada masalah lagi. Oke. Bu Tukiam, ini kebetulan kan di sini Bu Winda, Sis Winda ini adalah background-nya kan perawat ya. Jadi beliau juga praktisi kesehatan. Nah, berhubungan dengan tadi Bu Tukiam bahas tentang alfa meta gitu ya. Saya juga mau tanya nih sama Sis Winda ya. Alfa meta itu kan tadi dibilang oleh Bu Tukiam tuh makanan sel ya. Apa kaitannya ya Sis Winda, kok makanan sel itu bisa membantu akhirnya Lia ngalamin proses detox seperti itu, kemudian tubuhnya makin membaik, yang awalnya badan disentuh sakit semua, sekarang malah bisa berolahraga, bisa renang, itu gimana, Sis? Iya. Saya dengar kisah Lia itu sangat ini banget ya, saya sangat tersentuh loh, benar. Mas Kelvin kalau saya bilang. Karena selama ini ya lupus itu kan orang banyak tahu kan memang autoimun ya gitu kan. Daya tahan tubuhnya dia kan melemah gitu kan. Nah, memang juga banyak orang yang enggak maksudnya gini, enggak selamat juga ya. Benar ya. Teman-teman Lia sendiri tadi dengar ya cerita ya Bu Tukiem ya. Teman-temannya juga udah banyak yang meninggal ya Bu Tukiem, benar ya? Iya. Maksudnya dalam arti pas pengobatannya sama-sama itu sudah meninggal semua temannya. Ini tinggal Lia aja sendiri. Waktu itu kita berenam ya, 5 orang yang semua meninggal. Oh. Bahkan pernah lihat diundang ini ke tempat ini sama Bu Lucy juga ke Amburabang darat. Saya mencari rumah jauh karena pengen tahu Lia karena anaknya udah meninggal. Jadi kita datangin juga Mbak Win ke sana. Karena dia pengen tahu Lia gitu. Pas anaknya sudah meninggal tapi lupus sama-sama berobat. Sama-sama lupus ya Bu ya. Nah seperti itu Mas Kelvin. Karena kan kalau udah daya tahan tubuh kita udah melemah ya, pasti dia kan seharusnya dalam tubuh kita itu kan jaga ya tubuhnya kita ya. Tapi kalau lupusnya tidak dia, bahkan dia menyerang organ dia sendiri, tubuhnya sendiri diserangin. Nah itu sangat bahaya. Karena tubuh kita ini ya terdiri dari triliunan sel sebenarnya. Contoh ya organ misalkan, karena kan kalau lupus itu pasti menyerang organ jantung lah, organ paru-paru lah, bahkan kalau misalkan sudah ke otak ya udah kebanyakan sih nggak selamat ya. Pas saya baca literatur seperti itu gitu kan. Nah, saya tahu kalau organ tubuh itu pasti kan terdiri dari jaringan-jaringan ya Mas Kelvin ya. Kumpulan jaringan itu yang disebut namanya organ. Nah, kumpulan dari jaringan itu sendiri ya, paling terkecilnya itu adalah sel sebenarnya. Nah, pada saat saya tahu informasi ini kurang lebih berapa tahun yang lalu ya, saya ya kurang lebih tahun 2013 ya, 2013 atau 2012 saya tahu informasi ini. Saya langsung konsumsi juga Mas Kelvin. Saya juga punya sebenarnya. Saya udah konsumsi karena saya tahu kebutuhan sel tubuh kita itu sangat penting. Karena selama ini kan banyak orang ya makan tuh enakin mulut, udah ngenyangin perut aja Mas Kelvin sebenarnya. Tapi nggak pernah mikir, benar nggak? Benar kan Bu ya? Benar ya? Karena nggak pernah mikir sel kita tuh makan apa sebenarnya. Kebutuhan sel tubuh kita pun sebenarnya itu kecil banget untuk nutrisi yang di luar sana. Kalaupun ada itu pasti harganya lumayan mahal juga Mas Kelvin. Ya saya tahu ya. Nah, sel kita ini kan harus dikasih makan sebenarnya. Nah, pada saat dikasih makan, daya tahan tubuh dikasih makan, otomatis kan dia naik ya, gitu kan, sehat ya. Dia akan memperbaiki sel-sel yang mana sih yang harus diperbaiki. Otomatis kok daya tahan tubuh pasti meningkat. Nah, itu daya kerjanya sebenarnya alfa meta itu, Mas Kelvin. Karena di alfa meta sendiri itu mengandung namanya alfa PSP. Alfa PSP. Ya, memang itu untuk kebutuhan sel tubuh kita memang gitu loh. Seperti itu. Karena kenapa dia juga alami Mas Kelvin. Makanya kenapa Lia kok pertumbuhannya cepat banget ya. Karena alfa meta ini dia kan dikasih makan itu selnya dia. Pada saat dia selnya bagus ya, otomatis kok jaringan tubuhnya pasti bagus ya. Terus organnya pun pasti bagus dia. Paham ya? Nah, sehingga meningkatnya daya tahan tubuhnya itu alami dari dalam tubuhnya Lia sendiri sebenarnya. Seperti itu. Sebenarnya bukan karena alfa meta lagi, tidak. Karena alfa meta ini perantara untuk mengasih makanan selnya Lia itu, ya. Oh, jadi tubuhnya yang menyembuhkan dirinya sendiri gitu ya, Mbak? Seperti itu.
karena udah sehat dia punya sel. Nah, alfa meta ini sendiri kan itu alami ya Mas Kelvin. Kenapa? Ya. Karena dia dari ekstrak kulit ari beras merah Mas Kelvin dia. Dari beras, oke. Ya, dari beras dia. Jadi 1 sendok aja itu sama dengan kita makan kurang lebih hampir 10 kg beras merah loh. Alfa meta itu. Oh, gitu. Iya, kan enak ya. Ini yang saya dengar nih, tadi kan menyambung pembahasannya Bu Winda ya. Bu Tukian kalau nggak salah katanya Lia ketika minum baru berapa kali alfa meta gitu kan muntah darah tadi, betul ya? Jadi reaksinya langsung cepet banget gitu ya Bu Winda ya, detoksnya gitu ya. Ya, itu semua sebenarnya tergantung tubuhnya masing-masing ya Mas Kelvin ya. Karena tubuh orang itu kan berbeda-beda ya. Reaksi orang tuh pasti berbeda-beda, tidak mungkin sama. Nah, mungkin karena Lia ini kan udah konsumsi obat, saya dengar tadi kan 24 biji juga ya. Iya, betul. Saya teramas-mas loh, 24 biji sekali makan 8 biji ya. Itu mungkin untuk melindungi organ-organnya dia ya Bu ya, obatnya itu ya. Ya, ada untuk tulang, untuk lambung. Tulang ya. Ya, rambut rontoknya. Wah, itu kan sangat luar biasa Mas Kelvin. Iya. Oke. Kemudian tadi kan Bu Tukiem juga ada singgung tentang alpha spin ditaruh di air. Itu apa? Manfaatnya buat apa itu Bu Winda? Kalau alpha spin ini saya juga luar biasa juga ya. Saya tahu juga alpha spin ini kurang lebih tahun 2014 juga sih Mas Kelvin ya. Saya belajar juga. Ternyata kita tanpa sadar gitu kan, kita tuh punya gelombang di luar sana ya, namanya gelombang yang nggak kasat mata tapi menyerang tubuhnya kita. Makanya jangan heran sekarang banyak orang nggak kelihatan mata ya, makanya sekarang orang daya tahan tubuhnya biasanya lebih ini ya Mas ya. Kenapa? Orang pasti nggak lepas namanya handphone, itu yang pertama, benar nggak? Wifi apalagi sekarang di rumah aja kan wifi pasti kencang sekali, benar nggak ya toh? Tower, sutet, alat elektronik itu juga sebenarnya bahaya banget sebenarnya ya, yang nggak kasat mata. Nah, pada saat saya tahu informasi alpha spin ini, dia membantu untuk mengharmonisasikan dulu Mas Kelvin. Diharmonize. Nah, saya belajar juga ternyata pada saat tubuh kita harmonize gitu kan, sehingga dia akan meningkatkan self healing. Nah, yang saya tahu juga, saya udah belajar gitu Mas Kelvin, jadi tubuh kita itu sebenarnya bisa memperbaiki dirinya sendiri sebenarnya gitu kan. Kalau kita lihat zaman dulu kan orang kan jarang sekali konsumsi obat-obat segala macam kan, benar nggak? Karena lingkungannya kan masih alam masih bagus ya gitu kan. Nah, makanya saya feeling tubuhnya dia tuh masih bagus. Sekarang kan coba cek aja kayak Lia ya pasti konsumsi obat jangka panjang juga ya Lia ya gitu kan. Kalau nggak ketemu ini benar ya, pasti jangka panjang terus. Dan tadi dengar harus suntik stem cell ya. Suntik stem cell kan nggak murah juga Mas Kelvin, benar nggak? Ya kan, memang seperti itu. Nah, jadi pada saat saya feeling tubuh kita sudah bagus meningkat, otomatis kok nanti aliran darah jadi lebih lancar Mas Kelvin. Terus nanti oksigen di tubuh kita jadi bagus gitu. Karena tubuh kita juga terdiri dari 70-80% cairan loh Mas Kelvin. Seperti itu. Nah, dia kan kalau alpha spin kan dia mengeluarkan satu gelombang ya, cara kerjanya pakai gelombang Mas Kelvin, alpha spin ini. Jadi dia merubah struktur air, kalau ke air itu jadi heksagonal, living water lah. Seperti air hidup. Yang penuh oksigennya tuh tinggi sekali kalau di air ya, seperti itu dia Mas Kelvin. Saya mau tanya nih ke Bu Tukiem sama Lia. Ibu Tukiem sama Lia cara pakai alpha meta sama alpha spinnya seperti apa? Kayak alpha meta tadi kan minumnya berapa banyak, terus berapa lama konsumsi itu sampai akhirnya Lia ngalamin pemulihan seperti ini. Ya, itu pertama saya kasih 3 kali sehari. 3 kali sehari, tapi waktu sekolah saya bawain di tempat Mas Kevin, tapi isinya 3 sendok. Pagi minum di rumah, sekolah saya bawain 3 sendok, nanti pulang sekolah minum lagi di rumah. Itu selama berapa lama, Bu? Saya ketemu alpha meta akhir 2018. Jadi sampai sekarang tetap minum untuk menjaga kondisi ya. Karena lupus sendiri kan tahu kalau sudah menyerang ya begitu. Daripada kumat lagi, kambuh lagi lupusnya, ya kita harus memprotek diri kita biar tetap sehat. Ya, kalau Lia sendiri boleh tanya nggak ini? Perasaan Lia seperti apa sih saat ini ya, pada saat kemarin kena lupus ya, terdiagnosa lupus seperti itu ya, konsumsi obat segala macam, ngelihat kondisi teman-temannya itu
Terus sekarang Lia mengalami satu pemulihan, perasaan Lia sendiri gimana ya Lia? Boleh ceritain nggak perasaannya? Kalau buat perasaan sendiri sih, speechless kayak nggak, kayak this is impossible, kayak nggak mungkin aja gitu, nah kayak dulu itu begitu, terus sekarang itu kayak bisa sembuh itu kayak miracle. Maksudnya kalau dulu tuh seperti apa? Boleh nggak diceritain aja, nggak apa-apa Lia. Karena kan Lia yang merasakan toh dulunya tuh kondisinya seperti apa, pada saat konsumsi obat tuh kondisi gimana. Katanya pas apa nama tuh badan sakit itu ibu tuh Kim aja nggak bisa sentuh. Itu gimana tuh coba? Dulu tuh kayak ya kayak ngeliat perjuangannya mama tuh kayak ya kenapa sih harus sakit gini. Maaf Mbak Win, memang kalau untuk sharing ya, setiap sharing dia ingat sakitnya pasti nangis ya. Ya gini Mbak Win ya, saya terus ya. Pernah dia pasrah sudah Mak, saya mungkin bilang gitu. Bilang ini enggak usah ngomong mungkin, semua bisa semua ada solusinya gitu. Saya pernah gitu. Suatu malam itu pernah gitu. Nggak apa-apa Lia, kuat ya. Nggak apa-apa ya, waduh dahsyat. Nggak apa-apa ya Lia ya, karena kenapa saya harus tanya ini, karena ini penting juga, karena mungkin di luaran sana teman-teman Lia ya yang punya lupus juga, autoimun, yang lagi berjuang juga, itu butuh support dari Lia juga gitu loh. Benar ya gitu kan, karena sebenarnya lupus sebenarnya bisa sembuh juga, karena di luar sana menyatakan ada lupus tidak bisa sembuh Lia gitu. Saya udah baca ini nggak bisa sembuh, katanya seperti itu. Tapi sekarang Lia bisa sembuh, itu sangat luar biasa loh Lia. Lia bisa menginspirasi ya Mas Kelvin ya, teman-teman yang kena lupus di luar sana yang lagi berjuang hidupnya dia gitu loh kan. Supaya mereka survive juga dengan dia punya tubuhnya dia. Boleh ya Lia ya, nggak apa-apa ya Lia gitu kan. Karena itu nggak apa-apa, harus, gini Lia, mungkin saya bantu sedikit kali ya Mbak Winda ya, karena saya bisa bayangin sih perasaannya bagaimana di awal, ibaratnya udah coba, Bu Tukiem tadi cerita ya, udah coba sana sini kemana kemari kok nggak ada perubahan, yang ada makin drop. Tapi sampai bisa melihat kondisi Lia hari ini ya, yang tadi Lia bilang ya, satu keajaiban ya, perjuangan seorang ibu juga. Apa mungkin Lia boleh cerita gini, kamu waktu pertama kali kan katanya mama kan Lia orangnya aktif banget ya, tahu-tahu tiba-tiba kena lupus jadi nggak bisa ini itu. Nah perasaan kamu pada saat ngalamin kayak tiba-tiba tahu kena lupus tuh gimana? Sampai akhirnya kamu ngerasa badanmu kayak gitu, terus sekarang mengalami perubahan gini, yang Lia rasakan apa? Kayak bebas. Sekarang kayak bebas sudah. Kayak keluar dari sangkar gitu Mas. Yang saya dengar kalau nggak salah Lia waktu pertama itu katanya bahkan keluar rumah pun harus tutup semua ya, nggak bisa kena matahari ya katanya ya. Betul ya? Iya, pakai payung, pakai mantel, terus tuh kata dokternya kalau mau, kan olahraga yang baik buat lupus itu kan berenang. Tapi disuruh berenangnya malam atau enggak subuh. Nah itu berenangnya, katanya itu nggak tahu, katanya bagus aja buat lupus, kata dokternya. Oh, nggak bisa kena matahari gitu ya? Ya, nggak bisa. Dulu tuh kalau kena matahari, dulu itu kan kayak, sekolah itu kan kayak nggak begitu suka. Maksudnya kalau pakai masker, pakai itu kan pasti kayak dikata-katain gitu kan, kayak ya apaan sih gitu kan. Nah terus tuh jadinya kayak cuman palingan berangkatnya itu dicepetin jam 6, pulangnya itu palingan tunggu sampai jam 6 juga, jadi baru pulang, jadi supaya nggak kena matahari. Nah terus tuh pernah kan waktu itu karena capek betul mau pulang kan jam 5 masih ada matahari kan, naik gojek waktu itu kena di jari itu kan, kena sinar gitu kan, kena sinar matahari. Nah terus tuh kayak langsung semua itu tuh sampai muka itu tuh merah-merah gosong gitu, jadinya kayak lemes gitu, kayak udah pengen tidur aja gitu. Nah kayak kayak tiba-tiba itu kayak nggak ada penyangganya lah tuh tubuh itu. Padahal hanya kena jari aja ya? Iya, kena di jari-jari, kena cahaya di jari-jari. Oke, luar biasa ya. Mbak Winda ada yang mau ditanyain enggak
untuk Lia dan Bu Tukiem? Ya, apa sangat luar biasa ya. Kalau boleh tanya, saya bertanya sedikit lagi nggak ini ya? Perjuangannya Bu Tukiem kan sebenarnya nggak sedikit ya Bu Tukiem ya. Sebenarnya selama ini ya, karena kan dari pengobatan dari kecil ya, dari SD sampai SMA itu kan nggak sedikit pengorbanan ya, dari waktu ya mungkin gitu kan, dari perasaan juga gitu kan, terus dari dana yang harus dikeluarkan itu kan nggak sedikit ya Bu Tukiem ya. Nah dari Bu Tukiem sendiri untuk bisa apa survive seperti itu, boleh ceritain nggak Bu Tukiem sedikit? Ya Mbak Win ya. Ya memang sih waktu itu 2011 itu belum ada BPJS ya, jadi perjuangan dari kantong sendiri Mbak Win ya. Jadi apapun saya upayakan untuk pengobatan anak saya gitu. Saya berjuanglah untuk kesembuhan anak saya. Saya waktu yakinlah pasti ada obatnya. Jadi saya terus berjuang, mungkin dalam berapa tahun itu belum ada kesembuhan, belum ketemu gitu aja. Tapi tetap berjuang. Jadi apapun disarankan orang walaupun berapa saya beli. Bahkan pernah di ya 2011 itu setelah rontok rambut saya beli herbal itu sampai 28 juta itu Mbak. Wow. Itu satu macam herbal. Tapi tidak ada pemulihan, cuman ada mengurangi rontok tapi tidak menyembuhkan. Ya berkurang rontoknya gitu. Tapi badannya enggak, istilahnya tetap lemes gitu. Jadi akhirnya saya disarankan lagi ada itu herbal dari luar negeri. Saya beli juga. Saya beli bukan untuk sehari 2 hari Mbak Win, karena selalu disaringkan untuk, jadi saya beli itu untuk jangka 3 sampai 4 bulan. Tiap satu macam itu saya beli untuk 3 sampai 4 bulan. Saya kan mau mencoba ya, mana yang cocok, kan tidak mungkin sehari 2 hari ada kelihatan hasil itu. Gitu. Jadi untuk 3-4 bulan saya rasa cukuplah waktu untuk melihat hasilnya gitu. Jadi tidak ada hasil lagi, coba lagi yang lain, coba sampai 9 macam saya coba itu herbal. Luar biasa Mbak, punya uang ya, memang perjuangan, tetap berjuang untuk ibu ya, gimana ya, namanya orang tua punya tanggung jawab kepada anak gitu. Apapun harus kita lakukan karena sehat itu penting. Uang bisa cari-carian lah bagi saya, uang bisa dicari kalau kita. Kalau saya boleh tahu, Bu Tukiem sendiri, maaf ya Bu ya, gitu kan, karena nih harus biar di luar tahu gitu loh perjuangan seorang Bu Tukiem. Ibu Tukiem sendiri kerja apa ya? Kok bisa sampai berjuang segitu? Ya latar belakangnya apa ya Bu Tukiem gitu kan? Sampai apa gitu? Sampai benar-benar apa ya? Saya bilang ya surprise sekali untuk si Lianya gitu. Berjuang banget. Berjuang sekali untuk Lia. Boleh sedikit ya Bu ya? Boleh? Dulu waktu masih Lia sakit ini Mbak Win, kita masih untuk aktif income masih oke lah. Saya kan catering tambang juga batu bara. Ada pabrik roti juga, dan ada juga ya perusahaan ya, bahasa itu yang bergerak di bidang supplier. Jadi uangnya itu Mbak Win, kita berhenti bukan karena bangkrut Mbak Win ya. Perusahaan tutup, pabrik roti tutup itu bukan karena bangkrut, karena modal-modal saya ambil alih untuk pengobatan anak saya. Jadi saya pikir kalau usaha bisalah nanti ada modal kita usaha kembali. Yang penting anak saya sembuh. Jadi apapun saya upayakan. Kalau dihitung itu ya lumayan banget, lumayan baik Mbak Win gitu. Lumayannya tuh habis berapa Bu kira-kira Bu? Ratusan Mas Ratusan ya? Ratusan lah. Bayangin aja kalau di Probia harus dulu tes darah itu kadang-kadang seminggu 2 juta. Belum obatnya nembus ini nembus itu, mulai dari umur 11 sampai umur 5 tahun lah Mbak Win perjuangan itu baru ketemu Alpameta. Berapa? 5 tahun Bu? 5 tahun berjuang. Terus sebelumnya Ibu kan backgroundnya kan apa nama tuh di tambang itu. Nah sekarang apa tuh usahanya Ibu apa sekarang berarti? Saya masih jual sayur. Sebetulnya jualan sayur tuh Mbak Win dari awal ya, dari awal catering juga dari dulu. Jadi kita pertama jual sayur, kebetulan sayur tidak beli, kita punya kebun sendiri, jadi hasil kebun sendiri kita jual, terus kita cateringan juga, punya toko juga Mbak Win. Jadi ada istilahnya rezeki, kita buka usaha lain, buka pabrik roti, buka CV itu. Jadi istilahnya
ya mau mengembangkan sebetulnya, mengembangkan ini usaha biar ada pemasukan lebih banyak. Tapi karena anak sakit ya nggak apa-apa, kita ambil lagi untuk pengobatan anak. Seandainya saya nggak ada itu ya untuk berobat anak apa gitu loh. Saya juga bayangin seandainya saya nggak punya aktif income yang segitu banyak, apa untuk obat anak saya gitu. Dasarnya Mas Kelvin ya, karena memang sehat itu ya berharga sekali ya Mas Kelvin ya. Karena betul, kan setuju. Kalau udah sakit ya kayak Bu Tukiem ini, karena bukan hanya Bu Tukiem loh sebenarnya Mas Kelvin. Di luar sana itu banyak loh. Ya toh, tapi tidak banyak juga yang mau survive sebenarnya. Nah, ini sebenarnya sharing banget. Itu apa tuh kenyataan ya Mas Kelvin ya gitu kan. Nah, dengan kondisi Bu Tukiem dan Lia ini bisa survive seperti ini itu sangat luar biasa loh. Hasilnya ya juga sangat luar biasa fantastik, benar nggak? Sebenarnya kalau kita berikhtiar ya gitu nggak? Apapun tuh pasti ada jalan kok ya Mas Kelvin ya. Benar. Saya sangat setuju sekali itu Bu Tukiem. Uang itu bisa dicari ya Bu Tukiem ya. Ya betul Mbak. Ya jangan takut untuk sesuatu hal yang buat kita tuh berharga Mas Kelvin, benar nggak? Karena kan anak itu juga berharga ya. Tubuh kita itu sangat berharga sekali. Makanya sekali lagi ya, karena sehat itu sangat berharga teman-teman ya. Karena kalau udah sakit itu pasti mahal biayanya. Setuju banget. Ya, berapapun pasti dikeluarkan untuk kesehatan. Ya justru sebenarnya kita harus jaga di saat sekarang sehat ini Mas Kelvin ya. Bagaimana caranya kita daya tahan tubuh kita juga harus sehat. Apalagi sekarang masa COVID seperti ini ya Mas Kelvin ya, balik lagi kan, daya tahan tubuh itu sangat penting ya. Memang saya bilang kembali lagi ke pilihan ya. Kalau kita sudah sakit Mas, ikhtiar tuh pasti selalu ada. Ya, benar ya Mas Kelvin ya. Ikhtiar itu pasti ada, kalau harapan tuh pasti ada. Terus menerus sehingga kita harus berdoa ya, berdoa juga ya Bu Tukiem ya. Bu Tukiem mungkin nggak berhenti-hentinya berdoa juga itu Mas Kelvin ya. Dan berusaha itu so pasti ya. Kalau berdoa aja nggak berusaha ya berarti nggak mungkin ada hasil Mas Kelvin, benar nggak ya toh? Saya sangat ini banget ya, terinspirasi juga ya ceritanya dari Bu Tukiem, Lia ya, sangat luar biasa. Semoga... Dan Bu Tukiem hari ini melihat kondisi Lia seperti ini happy banget ya Bu ya. Oh senang banget. Pasti ya perjuangannya. Boleh nambahin Mas Kevin? Boleh nambahin? Oh, boleh Bu Tukiem. Boleh Bu. Saya belum ketemu Alpameta ini juga sakit Mas Kevin sebetulnya. Oh tapi ya? saya tetap berjuang untuk anak saya. Saya 2016, setelah gini, 2016 saya sudah sakit pembekakan jantung. Wow. Tapi tetap berjuang untuk anak saya. 2017 adiknya Lia operasi mata 2 kali. Uang lagi. Akhirnya ini pas saya 2018 itu drop-dropnya Lia, drop-dropnya saya. Dua-duanya. Dan saya sudah harus bed rest, tidak boleh kerja. Tapi tetap saya bekerja untuk Lia. Saya pikir saya sudah tua, anak saya masih panjang lah perjalanannya. Jadi tetap berjuang, uang saya hasil catering tetap untuk Lia. Dan akhirnya Allah memberi jalan ya. Gitu. Doa-doa saya dijawab. Saya kan meminta selain obat dokter, alhamdulillah dijawab. Ini kan bukan dokter ya. Betul. Karena Alpameta. Iya. Dan Bu Tukiem, boleh saya tanya nih, berhubung Ibu tadi nyinggung seperti itu ya, kan yang saya dengar Ibu Tukiem ini kalau nggak salah kan dikasih tahu tentang Alpameta itu sama orang nggak dikenal ya, Bu ya? Nggak kenal sama sekali. Nggak kenal ya, orang asing kan anggapannya ya. Kok Ibu bisa mau percaya ngikutin sarannya itu kenapa? Biasa kan orang kadang kalau dengar sesuatu dari orang nggak dikenal itu kan cenderung menutup diri lah, curiga lah dan sebagainya. Ibu apa kok bisa membuat Ibu itu terbuka, ngikutin, percaya gitu gimana Bu? Ya, sebelumnya saya sudah mencari Mas Kevin. Saya justru mencari ya. Setiap orang saya ajak ngomong obat lupus apa, obat jantung apa, saya selalu mencari solusi gitu loh, selain obat dokter. Jadi setiap orang sharingkan ini saya beli gitu. Ini orang lagi menyaringkan bilangnya Alpameta untuk makanan saya, sementara anak saya harus suntik stem cell, ya connect gitu. Jadi langsung connect, buka hati. Apa salahnya saya coba yang lain aja yang belum tentu hasilnya kita coba, kita beli, dan ini sudah istilahnya connect dengan stem cell, ya beli langsung. Luar biasa. Nggak pikir-pikir panjang. Oke, wah terima kasih ya Bu Tukiem dan Lia buat sharingnya.
mungkin dari Bu Tukiem dan Lia ada nggak pesan yang mau disampaikan buat, mungkin dari Bu Tukiem dulu ya, habis itu Lia ya. Ada nggak pesan yang mau disampaikan buat teman-teman di luar sana yang mungkin juga mengalami kondisi seperti Lia pada awalnya? Mungkin dari Bu Tukiem dulu. Ya, pesan saya gini aja Mas Kevin, orang-orang ya kalau mengalami kayak gini jangan menutup diri ya. Siapa tahu orang sharingkan itu memang solusi yang dikirim oleh Allah gitu loh. Jalan untuk penyembuhannya gitu. Jadi jangan sekali-kali untuk menutup diri gitu. Terbuka hati aja lah gitu. Bahkan saya aja sendiri malah mencari gitu. Orang di-sharingkan berterima kasih. Mungkin itu bukan suatu kebetulan, sudah rencana dari Tuhan gitu loh. Kayak kita bertemu Bu Lucy ya, terima kasih banyak sama Bu Lucy ya. Itu mungkin sudah dikirim sama Tuhan ya untuk ketemu ini Alpha Meta. Sebelumnya kan enggak kenal Alpha Meta, Alpha Spin saya gitu. Iya, betul-betul. Oke. Dari Lia, ada yang mau disampaikan buat teman-teman di luar sana yang mungkin menghadapi kondisi seperti kamu, yang seperti Lia bilang kan, kadang hopeless, lihat teman-teman udah satu persatu meninggal, tapi kamu bisa melewati, bahkan sekarang sehat banget, segar banget. Ada pesan enggak, Lia? Never give up sih. Jangan menyerah ya. Iya. Selalu ada harapan. Ya, kalau ke ibunya, Lia ada mau sampaikan sesuatu enggak? Ucapan apa ke ibunya? Nangis lagi. Dipelukin ibunya ya. Kebahagiaan ya. Itu sangat saya juga sampai ini juga Bu Tukiem, karena saya bilang luar biasa sih perjuangan Lia ya dan Bu Tukiem ya, Mas Kelvin ya. Oke ya. Oke teman-teman, sekali lagi ya terima kasih buat Ibu Tukiem dan Lia ya yang mau berbagi kisahnya ya. Semoga ini bisa menjadi satu inspirasi, kekuatan, dan bisa memberikan solusi juga buat teman-teman semua. Bu Winda mungkin ada mau kasih pesan dari Ibu Winda? Oke, sedikit ya pesan saya ya dari keseluruhan ini ya. Sekali lagi saya bilang sehat itu sangat-sangat berharga teman-teman ya. Karena kalau sudah sakit itu pasti mahal ya. Ya, jika kita sehat, jagalah baik-baik kesehatannya kita ya. Dan kalau sudah sakit ya kita berikhtiar ya, ya. Dan terus kita berdoa ya. Harapan itu pasti ada kok ya, seperti itu. Dan berusaha sepasti ya. Karena yang memberi kesembuhan itu Allah Subhanahu wa taala sepasti itu ya. Nah, media yang disampaikan Bu Tukiem ini adalah perantaranya Mas Kevin. Perantaranya ya Alpha Meta, Alpha Spin itu hanya perantara saja. Yang memberi kesembuhan itu ya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari Mas Kevin ada pesan Mas Kevin? Ya, mungkin saya tadi menyambung yang Bu Tukiem ya. Intinya saya percaya nggak ada yang kebetulan. Jadi teman-teman yang di luar sana mungkin hari ini menghadapi kondisi yang sama. Mungkin Anda juga menonton video ini ya. Saya bilang itu pun tidak kebetulan. Teman-teman mungkin itu adalah jalan Tuhan untuk teman-teman mendapatkan sebuah solusi. Jadi jika Anda mungkin ada mengalami tantangan kesehatan apapun saat ini, terus berusaha, tetap semangat, dan selalu terbuka dengan namanya solusi. Oke. Nah, mungkin kalau nanti teman-teman juga ada yang mau tahu tentang tadi yang disampaikan Bu Tukiem ya, Alpha Meta apa, Alpha Spin apa, nanti teman-teman mungkin bisa tanya kepada orang yang membagikan link ini ya kepada Anda, teman-teman bisa tanya lebih dalam. Seperti itu. Oke, terima kasih Bu Tukiem, Lia buat sharingnya. Terima kasih juga ada Miss Winda ya yang mendampingi saya untuk ngobrol bersama beliau. Sama-sama Mas Kelvin. Jangan lupa Mas Kelvin on Facebook ini ya di share ya. Teman-teman boleh share. Teman-teman bisa share ini kepada teman Anda, keluarga Anda, kenalan Anda. Siapa tahu dari Anda share itu bisa menjadi sebuah berkat buat mereka ya. Oke, sekian acara hari ini. Thank you sekali lagi semuanya teman-teman di Facebook, teman-teman dimanapun. Sehat selalu dan tetap semangat. Thank you. Oke, thank you. Terima kasih Bu Tukiem dan Lia. Terima kasih Bu Tukiem.